Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Indonesia tegas, Indonesia tolak jadi feeder ekspor listrik untuk Singapura. Jadi Indonesia tidak ekspor listrik ya. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. Singapura itu minta supaya kita ekspor listrik clean energy ke sana. Kita nggak mau, saya bilang nggak mau. Terus semua bilang ramai nggak mau. Mau kalau proyeknya di kita. Jadi kita jual. Jadi jangan kau yang ngatur. Itu saya nggak mau kan brengsek di Singapura. Dipikir kita bodoh aja. Dia tenderin perusahaan-perusahaan kita. Halo teman-teman semuanya, mungkin kalian masih ingat video tersebut. Ya, rencana ekspor listrik hijau ke Singapura, digadang-gadang Indonesia dapat meraup keuntungan sebesar 30 miliar US dollar atau sekitar 308 triliun rupiah. Tapi tunggu-tunggu, jujur saja, ini merupakan tindakan bodoh, bahkan admin bilang sangat-sangat bodoh. Mengapa demikian? Yuk, mari kita cari tahu lebih detail lagi. Awal wacana ekspor listrik hijau ke Singapura ini muncul ke permukaan, jujur, admin sendiri kurang setuju. Ya, meskipun Indonesia bakal cuan sebesar 30 miliar US dollar. Kenapa demikian? Alasan utamanya yaitu yang diekspor merupakan listrik hijau atau hasil energi terbarukan. Dan energi hijau ini merupakan energi yang sangat dibutuhkan oleh Indonesia. Kenapa? Karena listrik yang dihasilkan dari energi hijau merupakan syarat mutlak jika Indonesia ingin menjadi negara maju. Syarat ini bukan hanya berlaku bagi Indonesia, tetapi juga untuk semua negara berkembang di seluruh dunia, bro. Pertanyaannya, kenapa listrik yang dihasilkan dari energi hijau ini sangat penting bagi semua negara? Jawabannya, negara berkembang sangat membutuhkan investasi asing, khususnya investasi di sektor teknologi. Sedangkan perusahaan yang bergerak di sektor teknologi sangat memperhatikan sumber energi yang mereka gunakan, karena hal ini memiliki dampak besar terhadap keberlanjutan dan citra perusahaan. Contohnya saja, perusahaan-perusahaan besar seperti Intel, Nvidia, Google, Apple, dan lain-lain telah membuat komitmen kuat untuk menggunakan 100%. Ingat, 100% energi terbarukan pada seluruh operasinya. Selain itu, regulasi baru EG di 2024 yang diterapkan oleh Eropa semakin memaksa perusahaan-perusahaan di sektor apapun, sekali lagi, di sektor apapun, menggunakan energi hijau jika ingin masuk ke negara mereka. Dalam regulasi tersebut, jika perusahaan tidak menggunakan energi hijau dalam operasinya, maka akan dikenakan carbon tax atau pajak karbon, yang nilai rata-ratanya sekitar 49 euro per ton karbon. Peraturan ini berlaku bagi semua produk, termasuk produk industri, otomotif, elektronik, tekstil, makanan, dan lain-lain. Melihat sangat krusial peran energi hijau, betapa bodohnya kita kalau sampai mengekspor listrik hijau ke negara tetangga kita, yaitu Singapura. Karena pada dasarnya, justru Indonesia lah yang lebih membutuhkan energi hijau dibandingkan Singapura. Karena Singapura statusnya sudah negara maju, sedangkan Indonesia masih negara berkembang. Apa nggak gila kalau negara berkembang menyuplai listrik hijau ke negara maju? Itu sama halnya kita mendukung Singapura semakin maju dan makin menarik di mata investor asing, khususnya yang bergerak di sektor teknologi. Sedangkan negara kita sendiri, Indonesia, ya gini-gini aja. Nah, di era pemerintahan Prabowo ini, gelagat Singapura menjadikan Indonesia sebagai halaman belakangnya sudah terbaca, bro. Alhasil, wacana ekspor listrik ke Singapura saat ini dikaji ulang. Saya kira ya ini dalam kajian dari pemerintah, saya tahu lagi sedang dikaji oleh ESDM, ekspor listrik ke Singapura dan lain-lain. Ya. Nah, ini ada masalah sedikit, ya, pertimbangan dari pemerintah. Ini AI. Kita sudah tahu bahwa di Singapura banyak data center yang diperlukan untuk mendukung Microsoft, Amazon, kehadiran dari lain-lainnya. Itu mereka perlu data centers. Nah, pemerintah Indonesia sedang mengkaji kalau data centers ya hendaknya dibangun di Indonesia.
Indonesia bangun data centers, misalnya Pulau Batam atau Pulau Bintan atau dari Karimun atau mana, ya ini yang bisa kita nanti melayani Singapura di data center, high value added, kita yang layani Singapura. Kan begitu. Saya kira kita harus kaji nanti ya. Kenapa dikaji ulang atau belum ada kepastian untuk tidak mengekspor listrik hijau? Jawabannya, karena masih ada kemungkinan tawaran dari Singapura yang lebih menguntungkan ke negara kita. By the way, yang perlu kalian ketahui, listrik di Singapura 94% dihasilkan dari gas alam, artinya energi hijau bro. Dan gas alam yang digunakan Singapura 89% berasal dari Indonesia dan Malaysia. Dengan menggunakan energi hijau, para investor melihat Singapura saat ini sebagai negara yang paling mendukung ekosistem bisnis yang berbasis teknologi, utamanya seperti artificial intelligence, big data, IoT, dan lain-lain. Dan saat ini, Singapura memiliki kapasitas data center sebesar 1000 megawatt, sangat timpang dibandingkan negara kita, Indonesia, yang hanya 202 megawatt. Bisa bayangkan, negara sekecil Singapura loh, 5 kali lipat dari negara kita data centernya. Jika melihat kasat mata, pendapatan dari data center Singapura tidaklah terlalu besar. Statista memperkirakan pendapatan bisnis data center di Singapura 2024 mencapai 1 miliar US dollar atau sekitar 16,43 triliun rupiah. Tetapi, kalau kita melihat indikator ekonomi dari semua bisnis data center ini, investasi asing langsung atau FDI yang didapat oleh Singapura 2024 sebesar 9,42 miliar US dollar atau sekitar 146 triliun. Bayangkan, ini hanya dari data center saja. Kalau kita melihat lebih sedikit jauh pengaruh data center ini terhadap layanan digital, seperti layanan cloud computing, AI, big data, dan IoT, tentu memiliki nilai yang sangat besar, bahkan hingga ribuan triliun bro. Katakanlah layanan cloud bagi e-commerce, startup, dan perusahaan-perusahaan besar seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, Evermost, Lazada, dan lain-lain, berapa triliun mereka membayar untuk layanan cloud mereka. Maka dari itu, meskipun ekspor energi hijau ke Singapura dapat menghasilkan pendapatan yang besar, namun itu hanyalah jangka pendek saja. Langkah ini sangat beresiko menghambat Indonesia untuk menjadi negara maju. Justru, Indonesia harus memanfaatkan energi hijau sendiri sebagai alat strategis untuk mendorong transformasi digital dan menarik investasi yang lebih besar di sektor teknologi, menjadikannya nilai tawar pada investor asing dalam membangun infrastruktur digital yang lebih kompetitif, meningkatkan kapasitas data center, dan menciptakan teknologi yang mandiri bro. Dan admin rasa nih ya, setuju atau tidak, menempatkan kepentingan domestik di atas keuntungan ekspor yang hanya bersifat jangka pendek adalah strategi yang lebih bijaksana untuk memastikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan berkelanjutan di negara kita. Nah, bagaimana nih kalau menurut pendapat kalian? Apakah kalian sepemikiran dengan admin atau ada argumen lain nih? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita jadikan sosial media sebagai tempat berdiskusi dan belajar bersama. Nah, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di next video. Dadah! Jadi Indonesia tolak, tidak mau untuk ekspor listrik. Nah, yang dimaksud listrik di sini tuh yang dari energi terbarukan hijau gitu ya, energi hijau ini. Nah, sekarang ini pun juga memang sangat penting gitu kan, energi hijau ini. Bahkan juga di Europe juga pun mau semua teknologi itu dari energi hijau gitu. Nah, dan Indonesia kan ya memang memiliki gitu ya sumber energi terbarukan ini, energi hijau ini, dan sudah pastinya memang sangat sangat penting untuk perkembangan yang lebih besar lagi. Sudah pasti kita akan melihat gitu kan perkembangan yang jauh lebih besar lagi yang akan dialami oleh Indonesia dengan pelbagai dia punya sumber-sumber yang sangat bermanfaat gitu ya. Nah, inilah dia nih ketegasan Indonesia gitu kan untuk menuju negara maju ya. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.